Baik, kita mulai. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang energi alternatif, yaitu adalah panas bumi. Jadi panas bumi bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik panas bumi. Tetapi nanti di penjelasan ini kita akan lihat, mereview kembali. Kalau kalian masih ingat, itu di Geokimia Eksplorasi sudah pernah saya sampaikan tentang panas bumi atau geotermal. Sedikit nanti saya ulas tentang sistem panas bumi, terus kemudian tahapan eksplorasinya, pengembangan, dan potensi panas bumi yang ada di Indonesia. Nah, selain energi migas ya, tentunya kita punya energi dan keberadaannya ada kaitannya dengan geologi, karena geotermal ada kaitannya dengan geologi. Terutama yang kita bahas adalah yang panas bumi. Jadi nanti yang kita bahas itu adalah yang panas bumi ini. Kemudian energi batu bara. Jadi kalau kita lihat energi panas bumi sebenarnya kebutuhan Indonesia pada tahun 2010 itu 10.000 megawatt. Tetapi itu belum terpenuhi. Kemudian energi batu bara dan CBN, terus kemudian ada nuklir, ini yang kaitannya dengan geologi. Nah, geotermal atau panas bumi, gitu ya, ini sebenarnya disambung. Ini berasal dari uap air, gitu ya, dari ada pemanasnya di bawah sana, terus kemudian air menyentuh air bawah tanah ya, air tanah menyentuh pemanas, pemanasnya berubah menjadi uap air. Nah, uap air inilah yang nanti akan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Nah, sistem panas bumi atau sumber panasnya itu di Indonesia terutama itu yang berkaitan dengan magmatik. Jadi panas bumi ada yang magmatic system dan non-magmatic system. Nah, yang magmatic system atau volkanik ya berkaitan dengan gunung api. Kalau yang non-magmatik itu kaitannya dengan nanti gradien geotermal di cekungan-cekungan, itu bisa juga dimanfaatkan sebagai panas bumi, meskipun tidak ada intrusi atau magma yang memanaskan. Kalau kita ada kaitannya dengan gradien geotermal, itu bisa dimanfaatkan. Nah, di luar sana sudah ada yang memanfaatkan. Jadi panas bumi yang non-magmatic system itu sudah dimanfaatkan. Tapi memang jauh lebih kecil dibanding dengan yang magmatic system. Nah, di dalam hal ini panas bumi itu diperlukan batuan penampung reservoir dalam hal ini untuk menampung air ya. Jadi dari ini untuk menampung air yang dari permukaan. Menampung air, terus kemudian ada penyekatnya. Jadi nanti ada penyekat di mana air itu tidak bisa kemana-mana lagi, sehingga air bisa terpanasi oleh intrusi atau magmanya. Ya, ini sistem panas bumi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, seperti yang model panas bumi, jadi ada recharge area, jadi area daerah tangkapan. Jadi kalau air hujan, ya air akan meresap. Ya, di sini recharge, kemudian di bawah ini ada intrusi. Meskipun tidak ada gunung api, kalau di bawah ada intrusi, intrusi inilah yang bertindak sebagai pemanasnya. Terus kemudian air masuk, terus ini adalah batuan reservoirnya, kemudian ini batuan penutupnya. Nah, batuan reservoir ini air masuk, batuan reservoir ini kemudian terpanaskan. Nah, kalau terpanaskan dia akan keluar, manifestasinya bisa steam fan atau uap yang keluar atau mata air panas. Ya, karena ini terpanasi oleh intrusi, karena ini ada sesar, dia bocor. Bocor sampai keluar. Nah, kalau yang bocor itu yang keluar ini dalam bentuk uap ya steam fan. Jadi hanya uap aja yang keluar. Tetapi kalau airnya yang keluar itu bisa
apa namanya, mata air panas. Ini sistem panas bumi. Nah, di dalam sistem panas bumi dikenal dua sistem, gitu ya. Yang satu ini adalah konvensional hidrotermal atau wet system, di mana ada kaitannya dengan recharge area. Ada recharge area, ya. Terus kemudian ada reservoirnya, kemudian ada pemanasnya. Ini yang sistem alami, makanya disebut sebagai wet system. Ada juga yang hot dry system. Jadi tidak ada recharge, tapi dari penyelidikan, misalnya dari seismik, di bawah ada pemanas. Bisa hot granite misalnya, atau andesit gitu ya. Tetapi tidak ada reservoirnya. Nah, bagaimana memanfaatkan? Ya kita bor, kemudian ada air yang diinjeksikan ke dalam pemanas. Nah, kemudian ketika mendekati pemanas, berubah menjadi uap air atau air yang panas, kemudian disalurkan ke production well. Tapi kalau ini ya tinggal membuat sumur saja, sumur produksi sampai ke titik reservoirnya, ya, dibor reservoir. Nah, nanti dari reservoir itu kemudian dialirkan ke power plant. Jadi ini sistem panas bumi. Jadi ada dua, yang hot dry system sama yang wet system. Ini. Atau di sini kalau secara umum gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini permukaan, kita lihat di permukaan suhunya misalnya 10 derajat Celcius. Ini meresap, gitu ya, resap sampai titik B. Nah, kalau kita lihat dengan grafik ini, dari A yang tadi misalnya 10 derajat, kemudian sampai titik B, ini ya, titik B, ini kedalaman misalnya kilometer, ini 3 kilometer. 3 kilometer, ini suhunya akan naik, suhunya akan berubah, kemudian melewati permeable system, gitu ya, permeable system, terus suhunya makin tinggi. Jadi suhunya makin tinggi, terus kemudian dia akan, kalau ini ada retakan, dia bisa keluar. Kalau suhunya melebihi, jadi kalau kita lihat nih dari 0 derajat, dari 10 derajat ke titik B, ini suhunya sudah berubah menjadi sekitar 200 derajat Celcius di titik ini. Yang dekat dengan pemanas, kalau kita lihat titik B dan titik B ini berubah menjadi 200 derajat Celcius. Kemudian melalui permeable sampai titik C. Kita lihat titik C ini sudah berubah menjadi sekitar 600 derajat Celcius. Nah, 600 derajat Celcius itu bisa berubah uap. Ya, uap keluar gitu ya. Di titik D, ya, di titik D ini berubah, masih suhunya sekitar 600, tapi mulai titik didih. Ya, titik didih. Terus kemudian di titik E dia langsung drop. Jadi di titik E dia karena kontak dengan permukaan, titik E keluar, dia akan berubah menjadi sekitar berapa ini? 300-an, 300 derajat. Jadi dari 600 dia dari D ini yang 600 sampai keluar dia berubah menjadi 300 derajat Celcius. Atau kalau misalnya di bawah tidak ada, ini lapisan permeable ya reservoirnya. Kalau di bawah ini tidak ada batuan penyekatnya lagi, gitu. Kalau dia airnya turun sampai titik F, ini langsung berubah suhunya menjadi sekitar 700-an, 700 derajat Celcius. Ini di titik F. Kalau di titik G, nah, langsung menjadi suhunya sekitar 1200 derajat. Ini suhu sudah mendekati ke magma. Jadi bayangkan dari air yang permukaan tadi, yang meresap hanya suhunya 10 derajat Celcius, ketika dia terpanasi, kalau dia keluar menjadi manifestasi panas bumi, bisa hot spring maupun steam fan, itu suhunya menjadi 300 derajat Celcius. Ya. Nah, suhu-suhu yang tinggi ini, tekanan-tekanan tinggi yang nanti akan dimanfaatkan
sebagai pembangkit listrik. Sorry. Nah, pemanfaatan fluida tadi panas bumi ya, itu bisa langsung maupun tidak langsung. Jadi pemanfaatannya bisa langsung maupun tidak langsung. Ya, langsung misalnya bisa langsung digunakan kalau hot spring ya pemandian air panas. Kalau misalnya air panasnya banyak mengandung belerang, ya mungkin pemandian air panas untuk menyembuhkan penyakit kulit misalnya. Atau pemanas ruangan, ini yang digunakan di negara-negara yang mempunyai 4 musim. 4 musim, terus pemanas rumah kaca. Jadi nanti di negara-negara yang mempunyai 4 musim, dengan ada pemanas dari geotermal atau panas bumi, mereka bisa nanam sayuran, di mana sayuran yang harusnya hidup di tropis, tetapi ketika dibangun rumah kaca dengan pemanas panas bumi, mereka bisa menanam sayuran. Ya. Kemudian ada soil heating, ada pemanas yang di dalam rumah, gitu ya, di sana, sehingga kalau dulu di dalam rumah ini ada tungku untuk bahan bakarnya kayu untuk memanaskan ruangan, tetapi dengan adanya panas bumi, mereka bisa bikin sistem, jadi di lantainya dibangun seperti ini pemanasnya, sehingga di dalam rumah menjadi lebih hangat. Terus ini pengeringan, hasil pertanian, pengering kayu, ini yang langsung bisa digunakan. Ya kalian bisa lihat gitu ya, yang bisa dimanfaatkan langsung, pemandangan panas, geowisata gitu ya, itu pemanfaatan langsung. Nah, tapi nanti kita akan melihat yang tidak langsung, yang pembangkit listrik, sebagai pembangkit listrik. Nah, sistem pembangkit listrik syaratnya harus, kalau di panas bumi, paling tidak temperaturnya lebih dari 225 derajat Celcius. Kemudian cadangan besar, ini produksi uap paling tidak ada 25-30 tahun. Reservoir kurang dari 3 kilo. Jadi reservoirnya kedalaman, ini kalau reservoir, ini permukaan gitu ya. Ini reservoirnya. Nah, ini kedalamannya paling tidak kurang dari 3 km. Kemudian fluidanya netral. Jadi pH-nya netral. Kalau pH-nya asam agak susah untuk digunakan. Nanti akan membuat korosi. Terus kemudian tidak membentuk scaling. Nah, ini yang kemarin ditanyakan Gregorius. Jadi scaling itu nanti kalau di dalam pipa itu, terus kemudian karena fluidanya itu mengandung Si, Si itu kalau silika dalam kondisi tinggi, suhu tinggi dan asam itu tidak akan mengendap. Tetapi kalau silika dalam keadaan suhunya rendah dan sudah mulai netral, dia akan mengendap. Terus kemudian nanti kita lihat scalingnya. Jadi ini tadi yang mau saya jelaskan, ini ada pipa. Nanti silika-silika kalau suhunya turun, dia akan bentuk endapan di sekitar lubang pipa gini. Nah, ini yang kita sebut sebagai scaling. Ini ya. Nah, ini kendala yang dijumpai untuk pembangkit listrik. Salah satu contohnya ketika saya kursus geokimia panas bumi, field tripnya di Geodipa. Nah, Geodipa itu salah satu kendalanya ini, scaling. Jadi nanti kalau ini mengendap terus silikanya, lama-lama pipanya buntu. Nah, kalau pipanya buntu, tekanannya tinggi bisa meledak. Tetapi ada pengontrolnya, itu jadi bisa dilihat mana pipa yang bentuk scaling dan mulai tekanannya sudah mulai sangat tinggi, itu bisa dicek. Terus kemudian sementara di off kan, biasanya ini pipanya dipotong, ya diganti pipa yang baru. Kemudian terdapat di daerah yang tidak sulit dicapai, gitu ya. Terus tidak memungkinkan erupsi hidrotermal. Erupsi hidrotermal
hampir sama seperti erupsi volkanik, tapi dia meledak karena air. Jadi airnya langsung kontak dengan pemanasnya yang sangat tinggi, terus kemudian dia bisa meledak. Ya, makanya itu sebagai erupsi hidrotermal dari kata hidro, air. Ya. Nah ini contoh scaling gitu ya. Nah ini pipa-pipa ya. Nah, bayangkan ini silika yang mengendap. Yang tadinya diameternya begini, akhirnya menjadi seperti ini. Artinya apa? Sebenarnya kalau nanti uap airnya atau fluida yang lewat di sini, ini yang menjadi tekanannya akan besar. Yang harusnya dia bebas-bebas saja dalam diameter yang segini, tapi lubangnya kecil, akhirnya kan menjadi sangat tinggi. Nah, bentuk seperti urat kuarsa gitu ya. Jadi kayak urat-urat kuarsa. Nah, ini macam-macam bentuknya, ada yang dia hanya mengendap di bawah itu, terus di atasnya terbuka, tapi ini mengendap dari pinggir, di tengah yang berlubang ini juga. Nah, biasanya untuk mengatasi scaling ini ditambah dengan asam. Dengan asam. Jadi kalau asam, silika akan larut gitu ya. Tetapi mau berapa besar asam yang harus digelontorkan lewat pipa ini. Itu kendala, salah satu kendala untuk di panas bumi. Ini yang juga dialami oleh Geodipa yang di Dieng, pembangkit listrik Dieng itu, pengelolanya Geodipa. Ini salah satu kendala. Dan sampai saat ini masih belum tertangani. Ya, jalan satu-satunya untuk menghilangkan scaling ini dipotong pipanya. Ya, diganti dengan pipa yang baru. Nah, ini seperti itu tadi yang tidak sulit dijangkau, artinya dari panas buminya nanti dialirkan pipanya untuk paling tidak sekitar 3 kilo, 1 kilo. Nah, sekarang gini, kalau kalian lihat pipa-pipa seperti ini kan kadang kalau ngikuti topografi itu kan belok-belok begini ya. Jadi dari yang rendah ke tinggi begini. Nah, scaling itu biasanya terbentuk pada seperti ini. Bayangkan ketika ini yang harusnya dia lurus-lurus saja, alirannya lancar, tapi begitu begini kan alirannya tidak lancar. Nah, ketika aliran tidak lancar, tekanan akan menurun di sini, terus kemudian suhunya juga menjadi relatif lebih rendah. Nah, makanya terbentuk scaling-scaling tadi. Scaling-scaling. Nah, di sistem panas bumi atau pembangkit listrik panas bumi itu dikenal ada tiga pembangkit listrik ya. Tiga pembangkit listrik. Yang pertama adalah dry system power plant, kemudian flash system power plant, dan binary cycle power plant. Kalau dry system ini langsung uap. Uapnya langsung dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. Tetapi yang ini lain. Jadi kita lihat satu persatu, dry system power plant, flash steam power plant, dan binary cycle power plant. Untuk dry steam power plant, ini pertama kali yang digunakan. Pertama kali alat yang diciptakan, pembangkit listrik yang diciptakan itu adalah yang dry system power plant. Jadi panas buminya, uapnya tadi, itu langsung digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbinnya mutar, terus kemudian mengaktifkan generator, sehingga dari generator itu menghasilkan listrik. Nah, ada sisa panas yang dihasilkan, sisa-sisa panas yang tidak digunakan, mungkin panasnya relatif lebih rendah, tekanannya lebih rendah, diinjeksikan kembali ke sumur injeksi. Jadi mengapa itulah sistem panas bumi ini energi terbarukan, karena model bisa diinjeksi, jadi bisa produksi terus. Nah, ini pertama kali. Jadi uapnya yang langsung digunakan sebagai penggerak turbinnya. Turbinnya untuk generator menghasilkan listrik. Jadi seperti ini. Jadi ini production well. Jadi nanti dalam bentuk steam, uapnya langsung menggerakkan turbin ini. Nah, turbin akan ke generator ini langsung akan menghasilkan listrik. Nah, sisa yang ada di sini, sisa uapnya dimasukkan ke kondenser sebagai pendingin. Nah, uapnya yang tadi
tekanannya tidak bisa menggerakkan turbin, didinginkan menjadi fluida, fluida diinjeksikan ke reservoir. Reservoir terpanasi, kemudian berubah menjadi uap air, kembali lagi. Seperti itu terus. Ini kalau yang dry steam, jadi langsung uapnya yang langsung digunakan. Ya. Kemudian ada flash steam power plant. Nah, pada hot spring, suhunya sekitar 1750 derajat. Fluida dialirkan ke tangki flash yang tekanannya lebih rendah, sehingga uapnya tadi akan berubah. Ya, uap panas tadi yang lebih rendah sehingga terjadi uap panas. Nah, uapnya secara cepat ini akan menggerakkan turbin. Jadi uapnya tadi sama, nanti kalau sudah di sisa panasnya akan diinjeksikan ke sumur. Jadi begini, ini production well. Jadi kalau tadi langsung digunakan untuk menggerakkan turbin, kalau ini dimasukkan separator ini. Jadi dipisahkan antara yang air dengan yang uap. Yang uap nanti dipakai untuk menggerakkan turbin, airnya di kondenser, kemudian diinjeksikan. Nah, di turbinnya juga seperti itu. Jadi uapnya ini digunakan untuk menggerakkan turbin, turbin menggerakkan generator, sisanya nanti dimasukkan ke pendingin, pendingin baru diinjeksikan kembali. Jadi bisa bersambung antara yang separator ini dengan yang kondensor ini, pipanya nanti menyambung untuk diinjeksikan. Nah, bisa saja panasnya selain diinjeksikan, kalau masih ada sisa panas, ini sisa panasnya bisa digunakan untuk yang lain. Ya, jadi modelnya seperti itu. Nah, di geodipa itu sepertinya pakai yang ini, karena saya juga pernah melihat cooling waternya ini. Jadi ada pipa kipas-kipas pendingin di sana untuk mendinginkan air. Setelah airnya didinginkan, kemudian diinjeksikan kembali ke production well, ke reservoir. Jadi itu sistemnya yang flash system, flash steam tadi. Kemudian kalau yang binary cycle power plant, ini air panas atau panas tidak menyentuh turbin, jadi uapnya tidak menyentuh turbin. Terus kemudian air panas itu dipanaskan untuk memanaskan working fluid pada heat exchanger, jadi ada pengubah panasnya. Nah, pengubah panas ini kemudian dialirkan untuk memutar turbin. Jadi fluida yang memutarkan turbin. Nah, turbin menggerakkan generator menghasilkan listrik. Kita lihat. Ya. Jadi ini, kalau tadi ada separator, kalau yang flash steam tadi ada separator yang memisahkan antara uap dengan air. Kalau yang ini ada heat changer. Jadi di pompa, kemudian ini ada heat pertukaran panas gitu ya. Kemudian nanti ada sisanya yang dingin, airnya, kemudian langsung dipisahkan. Nah, kemudian ini jadi tidak langsung ke turbin, ini dipisahkan dulu, kemudian turbinnya ini yang uapnya, kemudian menggerakkan turbin, turbin ke generator menghasilkan listrik. Salah satunya kalau nanti sisa panasnya dimasukkan ke kondenser, kondenser bisa langsung masuk kembali ke heat changer. Kalau tadi dari kondensor ini kan langsung dimasukkan ke injeksi, tapi kalau ini bisa lagi dimanfaatkan masukkan ke heat exchange, kemudian digerakkan kembali lagi. Jadi memang relatif lebih agak rumit. Kemudian yang ini pendinginnya, ini pendinginnya. Jadi kemudian ini dilepaskan menjadi air dan uap air. Ya, ada perbedaan di sini. Nah, kalau yang di sini exchanger, heat exchanger itu kalau suhunya relatif lebih dingin langsung kalau suhunya relatif lebih dingin kan uap air berubah menjadi air. Airnya akan diinjeksikan lagi ke reservoir. Reservoir nanti panas dia akan jalan lagi di sini ditangkap oleh production well, demikian seterusnya. Jadi siklusnya seperti itu.
baik yang dry system, yang flash steam, ya. Ini yang dry steam, kemudian ini yang flash steam, dan ini yang binary cycle. Nah, di dalam kegiatan panas bumi, usaha panas bumi, tahapannya hampir sama seperti kalau kita eksplorasi. Sama. Yang pertama adalah tahap survei pendahuluan. Ya, survei pendahuluan ini bisa studi pustaka, data-data geologi yang lama, penelitian-penelitian yang terdahulu. Kemudian setelah ini baru tahap eksplorasi di lapangan untuk meyakinkan pengambilan sampel geologi, geokimia, geofisika. Nah, setelah ini baru studi kelayakan. Nah, studi kelayakan apakah nanti bisa layak dibangun atau tidak. Nah, setelah gitu ya, misalnya studi kelayakan nah baru tahap eksploitasinya, membangun sumur-sumur produksi, sumur-sumur injeksi, fasilitas yang lain, perpipaan, misalnya pembangkit listrik. Nah, kemudian terakhir adalah tahap pemanfaatan. Jadi sama kegiatannya, kalau di panas bumi ya eksplorasinya tahapannya hampir sama ketika kita misalnya eksplorasi batu bara, eksplorasi minyak, eksplorasi mineral, ya itu hampir sama. Nah, kita lihat satu persatu tahap survei pendahuluan ini mengumpulkan data-data, terus kemudian mencoba menganalisis, mengumpulkan data-data ya, baik data geologi, apakah ada di situ pemanasnya atau di dekat dengan vulkanik, atau kalau enggak mungkin ada intrusi di situ. Nah, intrusi itu jangan kalian bayangkan begitu intrusi dia 1 tahun langsung dingin, tidak. Itu sih bisa bertahun-tahun mendinginnya. Jadi ketika dulu pernah Merapi tahun berapa ya itu, saya waktu masih sekolah. Tahun 92 dia erupsi Merapi. Kemudian kita tahun 93 atau 94 waktu itu ada mata kuliah vulkanologi, kebetulan dosennya dari BPTKG vulkanologi yang di Jalan Cendana itu, kita field trip. Nah, ternyata yang erupsi 92 itu sudah 4 tahun itu masih panas. Yang awan panas, endapan-endapan awan panas itu ternyata juga masih panas. Jadi 2 tahun itu masih panas. Lah, bayangkan kalau itu intrusi, gitu ya. Intrusi itu bisa bertahun-tahun mendinginnya. Ya. Terus kemudian ini dianalisis, ini dikumpulkan ya, terus kemudian dianalisis, terus disajikan datanya yang berhubungan dengan kondisi geologi. Oh, geologinya ada pemanas, terus kemudian di sini ada strukturnya, mungkin studi terkait struktur ini yang banyak manifestasi, terus mungkin ada studi geofisika, terus kemudian ada geokimia. Nah, untuk memperkirakan letak dan kemungkinan adanya sumber panas bumi didukung dengan data yang lain, misalnya citra satelit, foto udara gitu ya. Nah, kalau kalian dulu belajar citra satelit, ada citra satelit yang termal, yang merekam panas yang ada di permukaan. Ya. Nah, biasanya juga manifestasi panas bumi salah satunya adalah warm ground. Jadi tanah yang hangat. Kalau kita menggunakan citra satelit yang termal, itu memberikan warna yang berbeda, sehingga kita bisa tahu di daerah di daerah A ini ada manifestasi panas bumi yang warm ground. Mungkin nanti didukung dengan kalau dari peta geologi mungkin ada mata air panas. Ya. Nah, setelah ini dilakukan baru tahapan eksplorasi kita ke lapangan, penyelidikan geologi, pemetaan secara detail, terus kemudian geofisika ini kita bisa menggunakan seismik refraksi, mungkin dengan geolistrik, dengan magnetotelurik gitu ya. Ini dilakukan untuk memastikan posisinya letak tadi, sumber panasnya ada di mana. Kemudian didukung dengan data geokimia, pengambilan mata air panasnya. Nah, gunanya apa? Geokimia ini
untuk mengetahui fluida, apakah manifestasi panas bumi yang ada di daerah situ, yang misalnya air panas, apakah masuk pada zona upflow atau zona outflow. Ya, jadi kalau zona upflow mungkin dia dekat pemanasnya, tetapi kalau zona outflow dia bisa jauh pemanasnya. Kemudian, nah ini digunakan penentuan titik bornya tadi. Jadi setelah kita tahu dari geologi, geofisika, terus geokimia, gitu ya. Oh, kita menentukan titik bornya, bor produksinya, di bor produksinya. Jadi inilah gunanya ketika kita melakukan sama. Jadi misalnya Geodipa melakukan kegiatan gitu atau perusahaan-perusahaan panas bumi yang lainnya, studinya ini geologi, geofisika dan geokimia 3G. Ya, jadi sekarang ada istilah 3G, kalau dulu di minyak itu hanya 2G gitu ya, hanya geologi dan geofisika, tapi sekarang ditambah, meskipun di perusahaan minyak ditambah dengan geokimia. Ini studi batuan induk. Kalau ini di panas bumi untuk menentukan fluida dan bisa memperkirakan suhu yang ada di reservoir. Pendugaannya bisa menggunakan geokimia. Memang pastinya nanti dengan bor tadi kita uji apakah yang dari hasil geokimia pendugaan reservoir tadi dengan menggunakan solute geothermometer apakah sama dengan yang hasil dari bor. Nah, kemudian setelah dilakukan pemboran dan sudah ketemu misalnya, dilakukanlah studi kelayakan. Semua, baik di perusahaan-perusahaan tambang atau minyak pun pasti ada studi kelayakan. Ini meliputi baik studi teknis ya, paling tidak ada 2, teknis dan keuangan biasanya. Ini kelayakannya terkait dengan teknis dan keuangan. Studi kelayakannya. Ya, mungkin ini ada tambahan lagi tentang sosial. Tapi paling tidak ada kajian teknisnya dulu. Jadi kalau kita konstruksi di sana, terus kemudian nanti sistemnya menggunakan apa, gitu ya. Terus dari sisi keuangan, memungkinkan tidak. Bayangkan kalau misalnya ada panas bumi tapi di remote area, gitu ya. Jadi aksesnya susah gitu. Untuk menuju ke sana kita harus membebaskan lahan segala macam. Nah, keuangannya besar, ya akhirnya tidak jadi layak, meskipun ada potensi, gitu ya. Terus kemudian nanti kalau ini dibangun bersinggungan dengan sosial kemasyarakatan, masyarakatnya menerima atau tidak, gitu ya. Kalau masyarakatnya agak susah menerima, nanti kan biayanya jadi besar, gitu. Jadi jadi tidak layak untuk dilaksanakan. Makanya mengapa panas bumi di Indonesia itu belum sepenuhnya dikembangkan secara optimal. Ya karena ini dari studi kelayakan ya, baik secara teknologi, jadi misalnya ada tapi harus memakai teknologi yang binary cycle tadi, ya, binary cycle kan otomatis investasinya besar dari keekonomian, gitu ya. Nanti kalau misalnya ini saya bangun, terus nilai jual dari listriknya impas apa enggak, terus kemudian dari sisi sosial kemasyarakatan, ini ada masalah atau tidak, terus nanti terkait dengan kesehatan lingkungan, bagaimana. Nah, kalau ini tidak layak, meskipun ada potensi yang tidak jadi dibangun. Gitu ya. Nah, setelah studi kelayakan misalnya oke, baru tahap eksploitasi. Jadi ini keputusan akhir, ini biayanya paling besar, karena pasti akan membangun ini sumur pengembangan. Baik sumur bor produksi, sumur injeksi, terus pembangunan fasilitas lapangan, perpipaan tadi, terus membangun misalnya operasi produksinya ini, nah ini paling besar ya. Nah di sini pun nanti akan kajian ini ketika sudah masuk tahap ini, artinya studi kelayakannya sudah oke, baru di sini.
Jangan sampai ini tidak oke, tapi terus dilanjutkan terus gitu, dilanjutkan. Akhirnya apa? Rugi nanti. Jadi setelah ini dibangun segala macam, ternyata listrik yang dihasilkan, misalnya listrik yang dijual ke PLN misalnya, harganya relatif lebih rendah. Perusahaan kan nggak mau, pengennya untung. Gitu. Misalnya dia biaya produksinya, misalnya listriknya harganya adalah misalnya 1.000 per kilowatt gitu. Tapi ketika 1.000 itu sudah dalam tanda petik perusahaan misalnya break even point, artinya biaya yang dikeluarkan dari tahapan eksplorasi sampai ke studi kelayakan itu paling tidak impas. Jadi kalau artinya dijual 1.000 kilowatt gitu ya, 1.000 rupiah per kilowatt, dia sudah impas, ya untung-untung sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti harga jualnya 1.000, terus kemudian ditawar menjadi 500, ya itu yang rugi. Nah ini makanya perlu apa namanya pemikiran yang lebih dalam. Makanya di Indonesia belum banyak pengembangan panas bumi. Kemudian tahap pemanfaatan ini tadi yang bisa langsung ataupun misalnya dari studi kelayakan tidak bisa digunakan secara pembangkit listrik, ya mungkin akan dipakai pemanfaatannya langsung. Misalnya dialirkan menjadi pemanas-pemanas perumahan gitu aja. Terus kalau misalnya di daerah tersebut curah hujannya tinggi, ya dibangun rumah-rumah kaca untuk mengeringkan misalnya padi. Ya, jadi kalau padi dikeringkan tidak ada sinar matahari, curah hujan tinggi, ya dibikin rumah kaca dan pemanasnya dari panas bumi itu untuk mengeringkan gabah tadi. Jadi mungkin itu yang dimanfaatkan gitu. Jadi kalau dari sisi studi kelayakan tidak bisa digunakan sebagai pemanfaatan tidak langsung gitu ya untuk pembangkit listrik, ya mungkin langsung dimanfaatkan sebagai pemanfaatan langsung, objek wisata, pemanas atau pengering tadi. Nah ini yang saya ceritakan mengapa kok perlu pemikiran yang sangat tinggi untuk pengembangan panas bumi, karena komponen-komponen biaya tadi yang terkait dengan studi kelayakan terus ini apakah nanti sampai tahap eksploitasi itu harus ini. Jadi biaya eksplorasinya berapa? Ngebor tadi, ngebor untuk menentukan posisi dari panas bumi tadi itu butuh berapa sumur. Satu sumur investasinya berapa. Nah, mereka sudah ngitung. Gitu ya. Terus biaya pemboran sumur eksplorasi, baik eksplorasi ini misalnya tadi pengambilan sampel geologi, geofisika, geokimia, ini dihitung sama mereka. Terus kemudian biaya pemboran, membuat sumur eksplorasi berapa, butuh berapa titik, satu titik berapa investasinya. Terus kemudian sumur pengembangan, sumur injeksi, gitu ya. Ini sumur eksplorasi berbeda dengan sumur pengembangan. Kalau sumur eksplorasi tadi menentukan posisinya di mana, tapi kalau sumur pengembangan itu tadi production well tadi untuk menangkap uapnya. Nah, kemudian sumur injeksi, misalnya harus ada berapa sumur injeksi. Nah, mereka hitung. Terus ini yang juga besar, biaya pengadaan lahan, ganti rugi, itu ya, ganti rugi ke penduduk. Misalnya pipanya melewati kebun-kebun penduduk atau lahan-lahan pertanian atau perkebunan penduduk. Mereka kan harus ganti untung ya biasanya ya, bukan ganti rugi. Kalau ganti rugi makanya di Indonesia sering bermasalah karena istilahnya ganti rugi. Kalau coba istilahnya ganti untung gitu, mungkin tidak jadi masalah. Gitu. Pembuatan jalan, jadi jalan penting karena untuk inspeksi atau perawatan. Jadi pipa-pipanya kan perlu maintenance gitu ya. Ya kalau jalan kaki mau berapa lama untuk perawatannya. Terus persiapan lahan untuk pembangunan instalasi pembangkit listriknya. Ini juga dihitung sama mereka. Terus kemudian biaya fasilitas produksi, biaya sarana pendukung lainnya, dan biaya operasi dan perawatan. Ya, perawatan baik dari pipa-pipa tadi, kalau ada scaling harus dipotong, terus kemudian diganti pipa, terus kemudian perawatan yang ada di pembangkit listriknya, itu juga. Nah,
biaya ini akan mereka total. Nah, mereka akan total, terus kemudian sumurnya itu, pembangkit listriknya akan menghasilkan berapa megawatt. Ya, kemudian dari total biaya ini, terus dibandingkan dengan apa namanya kapasitas yang diproduksi dari pembangkit listrik itu berapa watt. Nah, kemudian akan muncul tadi biaya. Oh, ini akan impas itu ya, biaya yang ini dikeluarkan. Ini akan impas ketika misalnya harga jual listriknya ke PLN atau ke siapa gitu ya. Misalnya 1.000 tadi, Rp1.000 per kilowatt. Gitu. Nah, ini yang kadang harga jualnya tadi 1.000, ya paling untung sedikit ya, mungkin ada 100 atau 200 rupiah gitu. Tapi itu kan KWH, padahal kemampuannya kan megawatt. Jadi juga untungnya besar. Nah, kalau misalnya 1.000 itu dalam artian biaya ini yang dikeluarkan ini, kalau saya jual 1.000 itu bisa nutup semua, paling tidak. Ya, syukur-syukur bisa untung gitu ya. Nah, mereka sudah membuat itu terus 1.000 ditawarkan misalnya ke baik ke PLN maupun ke pengguna. Nah, penggunanya menawar gitu ya, enggak 1.500 ya. Nah, bayangkan 500 ya nggak akan nutup untuk semua ini. Gitu. Nah, makanya ada beberapa yang akhirnya mandek gitu ya, tidak jadi diteruskan ya karena seperti itu. Ya. Nah, kita lihat potensi panas bumi yang di Indonesia ini terutama yang magmatik atau volcanic system gitu ya. Di Indonesia ada 129 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat mulai dari Sabang gitu ya, mulai dari Aceh terus sampai ke Flores gitu ya. Terus kemudian di Indonesia Timur ada beberapa gitu ya. Nah, ini potensi-potensi. Tetapi kan tidak semua ini bisa digunakan gitu ya. Nah, ini kita lihat ini potensinya kalau kita berdasarkan volkanik atau magmatik system. Nah, kita lihat di Indonesia ini lapangan-lapangan panas bumi. Ya, ada Gunung Sibayak, ini di Sinabung, terus kemudian ada Soralia, dan ada Sungai Penuh, gitu ya. Ini lapangan-lapangan yang sudah bisa dikembangkan. Jadi terutama di Jawa, ini ada di Gunung Salak, di Gunung Derajat, Wayang Windu, Dieng, Kamojang, gitu ya. Terus ini yang belum masih banyak yang belum diproduksi. Kemudian kalau di Sumatera Utara ini ada Lahindong, Lahindong ini yang dari tahun saya kuliah ini juga terkendala terus pengembangannya. Ini lapangan panas bumi yang ada di Indonesia. Nah, kita lihat yang terutama di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sedikit Jawa Tengah nanti ya, Dieng di sini. Kita lihat ini saya olah dari berbagai sumber. Kemudian contohnya ini Wayang Windu, ini menghasilkan 227 megawatt. Kemudian Kamojang, ini 375 megawatt. Kemudian ada Karaha Bodas, ini 30 megawatt. Darajat, ini 330 megawatt. Patuha, ini ya, 60 megawatt. Ngedieng sendiri, itu ada 400 megawatt. Terus kemudian ada Gunung Salak, 180 megawatt. Nah, sebenarnya ini kalau ini dikembangkan dengan optimal, itu kan lumayan. Jadi sebagai pengganti batu bara atau minyak, gitu ya. Ini di Jawa Barat, sedikit di Jawa Tengah ini Dieng. Dieng ini dikelola oleh Geodipa. Geodipa sedang eksplorasi juga di Gunung Telomoyo dan Ungaran sana untuk mengembangkan panas bumi berikutnya. Jadi sudah diberi WKP, wilayah kerja pertambangan panas bumi, Geodipa. Kemudian kalau yang ini pengembangnya itu Star Energy ya. Tidak cantumkan. Nah, ini pengembangan di Dieng gitu ya. Salah satunya ini di Kamojang pengembangannya. Jadi bayangkan ya seperti ini lahan yang harus disiapkan,
pipanya berapa gitu ya. Ini kan butuh investasi yang luar biasa. Misalnya ini dengan perhutani, hutan pinus kan harus mengganti lahan ke perhutani ya, yang harusnya tadi jadi hutan sekarang dibuka, ini kan investasinya luar biasa besar. Ini panas bumi Lahendong, ini di Lahendong, LTM lama 20 megawatt. Jadi ini di Lahendong, Sulawesi Utara. Nah, ini juga posisinya, jadi kalau ini Sibayak ini harus menghasilkan 2 megawatt, Gunung Salak 330, Wayang Windu, Darajat, Kamojang, terus kemudian ada Dieng, ini Lahendong ini yang sudah mulai dikembangkan untuk pembangkit listriknya yang ada di Indonesia. Sementara di Sumatera ini masih banyak, ada potensi yang belum dikembangkan, terus yang di sini juga masih banyak tapi belum dikembangkan. Jadi ini tantangan kalian ke depan gitu ya. Jadi mindsetnya jangan ke tambang terus, beralihlah ke panas bumi karena potensi di Indonesia sangat tinggi dan belum banyak digunakan atau dioptimalkan. Nah, ini menggunakan geotermal panas bumi gitu ya. Jadi kalau semakin tinggi suhunya ini bisa dipakai untuk membangkit listrik. Kalau ini kalau suhunya di atas 400 dia pakai flash dan dry system. Tapi kalau di suhunya adalah 200 sampai 350 pakai binary. Nah, kemudian yang ini adalah pemanfaatan yang langsung. Ya, ini pemanfaatan langsung, ini yang tidak langsung. Nah, kalau tidak langsung kalian lihat ini suhunya paling tidak di atas 200 derajat Celcius. Di atas 200, tadi 225 ya. Di atas 225 derajat Celcius baru. Misalnya ada potensi nanti kalau kalian pulang gitu ya, kalau yang dari luar Jogja ini ya, mahasiswa-mahasiswa yang luar Jogja, terus misalnya pas pulang melihat wah ada manifestasi panas bumi nih. Nah, setelah kalian selidiki ternyata suhunya kurang dari 200 derajat Celcius, ya tidak bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Ya mungkin bisa dimanfaatkan langsung menjadi objek wisata, mungkin spa gitu ya. Karena panas bumi, manifestasi panas bumi yang hot spring nanti kaitannya dengan lumpur, biasanya lumpur biasanya untuk masker, untuk penghalus kulit gitu ya. Atau tadi kalau misalnya kandungan belerangnya tinggi, ada air panas, ya itu untuk obat sakit kulit biasanya, obat sakit kulit. Jadi orang yang penyakit kulit bisa mandi di situ sehingga penyakit kulitnya bisa sembuh, atau dimanfaatkan sebagai pengering gitu ya. Kalau suhunya kurang dari 200, bikinlah rumah kaca untuk pengering misalnya. Jadi kalau kita mengeringkan padi, meskipun hujan, kalau kita punya rumah kaca, pemanasnya dari panas bumi, tetap bisa kering tanpa terganggu oleh hujan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan panas bumi. Silakan. Belum, Pak. Ya, silakan. Siapa tadi? Atau belum? Belum ada, Pak. Oke. Mungkin cukup jelas ya. Iya, Pak. Ya. Nanti bisa kalian lihat kalau panas bumi, dulu di mata kuliah geokimia eksplorasi sudah pernah saya sampaikan, atau yang mengambil geotermal itu juga bisa dilihat kembali. Kalau di sini saya berbicara tentang penggunaan dari panas buminya sebagai pembangkit listrik salah satunya. Ya. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya